Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore. Selamat beribadah dalam ibadah Selasa sore ya. Jadi mulai minggu ini saya akan menjumpai saudara dalam ibadah pesan gembala ya, setiap hari Selasa ya, setiap hari Selasa pukul 6 sore ya. Dan Bapak Ibu Saudara berdoa kiranya pelayanan ini bisa terus berlangsung dengan baik dan kita semua diberkati lewat pelayanan kita ya. Sebelum mulai, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan pada sore malam hari ini hamba-Mu hendak menyampaikan pesan pada jemaat-Mu yang kami kasihi, Jemaat GSKI Alitea Cimanggis, dan juga buat seluruh orang-orang percaya dimanapun mereka berada yang mendengarkan khotbah renungan pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu, urapi hamba-Mu, buka ungkapan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membicarakan satu hal yang penting bagi Bapak Ibu Saudara, khususnya orang-orang percaya yang sudah menjalani kekristenan berpuluh-puluh tahun ya. Jadi kalau saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada satu sifat yang seringkali ada di dalam diri orang percaya, dan itu sifat itu kurang baik ya. Dan kalau dibiarkan ya, ini bisa membahayakan, khususnya dalam pelayanan, dalam keluarga besar orang percaya, bahkan dalam keluarga besar kita masing-masing ya. Sifat yang kurang baik yang sering ada dalam diri orang percaya adalah bahwa kebanyakan kita itu ingin menjadi orang yang terhormat atau orang yang lebih terhormat dibandingkan dengan orang lain ya. Jadi dia ingin lebih sukses dalam segala bidang dibandingkan dengan orang lain ya. Ingin berhasil rumah tangganya, keluarganya ya, baik itu karir di kantornya, prestasi anak-anaknya. Mereka inginnya bisa lebih sukses, lebih berhasil dibanding orang lain ya. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang lebih terhormat dari dirinya, atau orang lain yang lebih dipakai Tuhan, atau orang lain yang memiliki anak-anak yang lebih berhasil daripada anak-anaknya, orang-orang seperti ini bisa tidak sejahtera, atau dengan kata lain tidak rela orang seperti itu ya. Jadi inginnya dia menjadi orang-orang yang terpandang ya, terhormat di hadapan manusia ya. Ya, sifat-sifat ini sebetulnya tidak salah sepanjang dia melakukan dengan landasan yang benar, dan dengan cara yang ilegal ya. Artinya ketika orang memiliki ambisi, ia ingin menjadikan anak-anaknya berhasil dalam studinya, dalam rumah tangganya, dalam karirnya, ini sah-sah saja. Setiap orang tua menginginkan anaknya berhasil dalam berbagai bidang ya, studinya, pekerjaannya ya, karir di kantornya, rumah tangganya bagus ya. Ini wajar, orang percaya memiliki keinginan yang seperti itu. Tetapi yang menjadi tidak wajar adalah ketika dia menyaksikan ada orang lain atau keluarga lain yang lebih dari keluarganya, dia sepertinya tidak rela ya. Dia kayak merasa terganggu, merasa tersaingi. Nah, ini yang kurang baik. Ini yang kurang baik. Dan sifat seperti ini bisa membahayakan dalam keluarganya, dalam keluarga besarnya, bahkan di dalam gereja. Orang-orang dengan sikap seperti ini membahayakan ya. Misalnya dia sebagai pelayan Tuhan,
Dia tidak rela kalau ada orang lain yang lebih dipakai Tuhan. Ya, dia tidak nyaman kalau ada orang lain yang lebih dipuji daripada dirinya. Wah, kalau leadernya bapak itu, kalau leadernya tante itu, wah kita diberkati, urapannya luar biasa. Nah, sementara orang lain tidak memuji dia, mereka merasa terganggu. Ya, jadi ada orang-orang yang tidak rela kalau ada orang lain yang lebih dipakai Tuhan, lebih sukses, lebih berhasil. Ya. Sifat seperti ini sangat membahayakan. Dan ini tidak boleh ada di dalam diri orang percaya. Ya. Jadi sekali lagi, bahwa setiap kita boleh punya kerinduan, boleh kita punya cita-cita, sepanjang itu landasannya benar. Alkitab mengajarkan, ya, baik makan atau minum atau melakukan apa saja, biarlah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita mempersiapkan anak-anak kita, ya, dari sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai kita merintis mendampingi mereka mendapatkan pekerjaan yang bagus, mengantar mereka untuk mendapatkan rumah tangga yang bagus, itu tujuannya, landasannya harus benar. Ya, jadi dia jangan memperjuangkan sesuatu dengan landasan yang salah, supaya dia misalnya di keluarga itu menjadi lebih terhormat, ya, lebih dapat pujian, ya, lebih diakui. Nanti kalau di gereja, dia dipakai Tuhan, yang lain tidak. Di kantor juga seperti itu. Salah. Itu salah dan itu bisa menyesatkan. Ya. Jadi kalau kita berjuang, kita mempersiapkan segala sesuatu, baik untuk diri kita maupun untuk anak-anak kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak kita harus, ya, kalau bisa jangan menjadi orang-orang yang gagal. Ya, anak-anak kita kalau bisa harus menjadi orang-orang yang berhasil, pendidikannya, karir di pekerjaannya, rumah tangganya. Karena keberhasilan anak-anak kita dan keluarga kita menjadikan kita menjadi lebih efektif dipakai oleh Tuhan. Ya, lebih efektif kita dipakai Tuhan. Jangan sampai kita gagal. Kalau kita sekolah kita gagal, pekerjaan kita gagal, rumah tangga kita gagal, di mana Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara dan saya dan keluarga kita? Nggak bisa dipakai. Yang ada adalah membebani orang lain dan memperalat Tuhan. Itu yang ada. Ya. Jadi semua kita harus berjuang untuk meraih, ya, satu keberhasilan, suatu kesuksesan, tetapi landasannya harus untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk nilai diri. Ya, bukan untuk nilai diri, bukan untuk gagah-gagahan. Biar kita terhormat di hadapan manusia, itu tidak penting. Yang paling penting bagaimana kita terhormat di hadapan Tuhan. Ya. Jadi sifat seperti ini seringkali ada di dalam diri kita. Bahkan muncul di antara keluarga besar kita. Ya, di keluarga besar kita. Nah, kejatuhan manusia pertama karena juga hal ini. Ya, ketika terjadi dialog antara ular dan perempuan itu, ya, antara ular dan perempuan itu, Hawa, ular itu bisa memutarbalikkan fakta, ya. Dan dia memperdaya perempuan itu dengan bahasa yang dimanipulasi. Ya, dia menyampaikan sesuatu yang membuat perempuan itu tertarik untuk mengikuti apa yang dikatakan. Ya, sehingga akhirnya perempuan itu ketika terjadi dialog dengan ular itu, perempuan itu ada ketertarikan dengan apa yang diucapkan oleh ular itu, dan akhirnya dia apa? Dia tidak mematuhi pesan yang Allah sampaikan lewat suaminya, yaitu Adam. Jadi ada pernyataan dari si ular itu yang menggoda perempuan itu, sehingga dia makan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Nah, pernyataan ular itu seperti apa? Ya, pernyataan ular itu adalah, ya,
Kita lihat di dalam kitab Kejadian. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 5. Ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ketika ular itu mengatakan, kamu menjadi seperti Allah. Ya. Perempuan itu seperti terangkat, loh, kalau makan ini saya menjadi seperti Allah. Nah, perasaan seperti ini, pikiran seperti ini yang merusak. Lah ini juga yang seringkali menghinggapi orang percaya. Ya, kamu menjadi seperti Allah, kamu akan mengetahui, dikatakan kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, Allah juga ingin supaya Adam dan Hawa tahu apa yang baik dan yang jahat, tetapi bukan dengan cara yang demikian. Ya, bukan dengan cara yang demikian. Nah, disinilah perempuan itu tergoda. Ya, karena pernyataan ular itu yang menyatakan bahwa kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi seringkali kita itu terlena dengan perkataan orang lain, ya, dengan statement orang lain. Wow, dia lebih dipakai Tuhan, dia lebih. Jadi kita tergoda untuk bisa seperti itu. Itu tidak bagus, ya. Biarlah kita berjalan secara natural, apa yang memang itu kita perjuangkan, tapi landasannya untuk kemuliaan, bukan untuk persaingan, bukan untuk menyingkirkan yang lain, bukan untuk kebanggaan diri kita, bukan itu. Ya. Ya, sifat seperti ini juga yang ada di dalam diri Lucifer ketika dia mengatakan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, aku hendak menyamai yang maha tinggi, dan ini fatal. Inilah kesombongan yang paling dibenci oleh Allah Bapa. Dia tidak suka dengan orang-orang yang menyombongkan. Nah, Lucifer itu mau menyaingi Allah. Dia merasa bahwa dia ada kemampuan. Dia berpikir, siapa tahu aku memang bisa menyamai yang maha tinggi. Ini dia melakukan hal yang bodoh. Ya, maka kesombongan itu merupakan hal yang paling dibenci Allah, karena inilah sifat yang diturunkan Lucifer bagi banyak orang. Ya. Kalau ada orang Jawa bilang seringkali dikatakan gege mongso, ya, gege mongso itu orang-orang yang sangat berambisi. Mereka menginginkan sesuatu segera terjadi menurut waktunya, bukan waktu Tuhan. Jadi dia ingin cepat, ambisi supaya keinginannya, ambisinya itu segera terjadi. Dia menabrak norma-norma kebenaran, ya, yang dikatakan gege mongso. Dia tidak mengikuti waktunya Tuhan. Ya, jadi kalau perempuan itu akhirnya makan buah yang dilarang, memang ada hal yang menarik dari perempuan itu, yaitu kata-kata ular itu, kamu menjadi seperti Allah. Ya. Nah, contoh yang lain yang terjadi dalam kehidupan yang kita kenal dalam Perjanjian Lama adalah peristiwa Kain dan Habil. Ya, Alkitab mengatakan bahwa persembahan Habil lebih berkenan di hadapan Allah Bapa dibanding apa yang dipersembahkan oleh Kain. Nah, di sini Kain iri. Dia tidak ikhlas kalau Habil dikatakan lebih berkenan. Sebetulnya ketika itu dikatakan lebih berkenan, kalau misalnya Kain dengan lega, dengan besar hati, oke. Ya, mungkin waktu itu Habil persembahannya lebih baik, tapi kan Kain untuk selanjutnya bisa memperbaiki persembahannya. Dia mempersembahkan yang baik. Ya. Jadi bisa dia melakukan pembaharuan, bagaimana dia mempersembahkan yang baik seperti yang Habil. Tetapi apa yang ada di dalam diri Kain? Dia iri. Dia iri, dia tidak rela kalau saudara kandungnya, bayangkan, saudara kandungnya dipuji, saudara kandungnya lebih diakui. Ya, ini yang di awal tadi saya katakan, seringkali kita itu jadi orang percaya, tapi kadang-kadang yang kita pikirkan itu tidak masuk akal.
Ya, tidak masuk apa, sifat iri masih dipelihara. Ya. Jadi apa yang dilakukan Kain ini sungguh sulit diterima akal sehat. Tidak bisa diterima akal sehat. Hanya karena adiknya diakui lebih berkenan persembahannya dari dirinya, maka dia rela menghabisi nyawa adiknya, adik kandungnya. Coba kita renungkan, apa yang dilakukan Kain itu tidak bisa kita terima dengan akal sehat. Ya, tapi kenyataannya kita sering menyaksikan dalam kehidupan nyata ada orang-orang seperti itu. Ada saudaranya lebih dipakai Tuhan, tidak rela. Memang tidak membunuh, memang tidak membunuh, tapi tidak rela, tidak sejahtera. Ya. Jadi banyak orang percaya itu tidak rela kalau orang lain lebih sukses, lebih dipakai Tuhan, lebih terhormat, dan akhirnya kebenciannya akan muncul merasuki hati orang-orang seperti ini. Nah, sifat ini harus kita buang. Sifat ini harus kita buang. Kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar fokus apa yang jadi tugas kita. Maka yang sering saya katakan, kita harus tahu ya, panggilan kita untuk mengabdi di hadapan Tuhan itu sebagai apa. Kita harus menemukan panggilan itu. Ya. Sebagai jemaatkah? Sebagai pembela sidangkah? Sebagai hamba Tuhan? Apapun panggilan itu, mari kita lakukan dengan segenap hati, dengan landasan yang benar. Ya. Jadi coba kita renungkan dalam keluarga besar kita. Seringkali kita menemukan ada di antara saudara kita yang tidak suka kalau ada saudaranya lebih berhasil, baik itu dari segi ekonomi, keluarga atau keluarga besarnya, anak-anaknya lebih sukses. Mereka tidak rela, tidak siap. Dan ini nggak boleh, tidak boleh. Dan akhirnya orang-orang seperti ini nanti dia akan bisa membenci anaknya. Padahal anak itu nggak tahu masalah. Padahal itu anak itu ponakannya sendiri atau adik iparnya sendiri. Anak itu nggak ada masalah, tapi nggak bisa tulus sama anak itu karena dia tahu orang tuanya lebih berhasil dari dia. Ini yang tidak bagus. Ini yang tidak bagus. Maka sebaiknya kalau kita sebagai orang tua, keberhasilan anak-anak kita itu harus kita sampaikan, kita puji, tetapi dengan cara yang wajar. Jangan terlalu meninggikan ya, kita sanjung sehingga orang yang mendengarnya itu jadi agak terganggu. Anak-anak kita yang berhasil tidak perlu kita puji, kita doakan. Ya, kita doakan. Karena keberhasilan itu bukan hanya sekarang, sampai akhir hidupnya nanti seperti apa. Sekarang mungkin bisa berhasil, tapi 5, 10 tahun, 20 tahun lagi belum tentu. Makanya kita doakan, tidak perlu kita cerita-ceritakan, tidak perlu. Ya, kelemahannya pun tidak perlu kita sampaikan pada orang lain, tidak perlu. Ya, jadi hal ini yang menjadi keprihatinan kita. Ya, kalau ada orang yang memiliki sifat seperti ini, tapi sementara dia di gereja masih aktif sebagai pelayan, sebagai leader lah, sebagai pemain musik lah, dia aktif dalam pelayanan, tapi sifat ini belum terbuang, karakter yang tidak bagus itu masih mengikutinya. Lah ini yang membahayakan, apalagi kalau ini ada di dalam lingkungan gereja, sungguh bisa mengganggu. Ya, sekali lagi, setiap kita boleh memiliki ambisi, kerinduan, tetapi landasannya harus benar untuk kemuliaan Tuhan, Dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua kalau memahami hal ini harus kita omongkan, kita sampaikan pada anak-anak kita, biar mereka nanti juga tidak sombong. Tidak sombong. Ya, kita sampaikan kepada ponakan yang lain, kepada saudara kandung kita. Mari, ya, jangankan kok kepada keluarga besar atau ponakan, orang lain pun kalau dia berhasil, orang percaya pun kita bisa rela kok, kita ikut sukacita. Ya, orang lain, anak orang lain, keluarga orang lain lebih berhasil, kita nggak harus rela. Karena fokus kita bukan di sana.
Dan kalau dia lebih berhasil, lebih mandiri, paling tidak satu hal, dia tidak akan mengganggu kita. Itu, ya, dia nggak akan mengganggu kita. Tapi kalau dia tidak berhasil, dia menjadi keluarga yang gagal, berantakan, bisa mengganggu kita, ya, bisa mengganggu kita. Dan ini sebaiknya tidak terjadi pada diri orang percaya, ya. Jadi ambisi-ambisi apapun, kerinduan itu boleh ada, tetapi landasannya harus benar untuk kemuliaan Tuhan. Dan cara mencapainya harus elegan, yang terhormat, ya, yang terhormat. Jangan membabi buta, menghalalkan segala cara. Karena anaknya pengen lebih berhasil, wah dia pengen ini, beliin itu dengan duit utangan, membeli ini, membeli itu dengan menipu orang. Tidak elegan. Ambisi-ambisi yang tidak kudus, yang akhirnya menyeret dia untuk melakukan satu perbuatan tercela, ini menyedihkan, sangat menyedihkan, ya. Jadi keberhasilan orang lain hendaknya kita lihat dari kacamata yang benar. Jadi kalau saya melihat anak orang lain lebih berhasil, dalam diri saya harus timbul, kalau anak mereka bisa, anak saya pun mestinya harus bisa. Tetapi landasannya bukan untuk menyaingi, landasannya bukan untuk anak saya lebih terhormat, keluarga saya lebih terhormat, bukan. Biar anak saya lebih efektif nanti ketika masa dewasa, masa tuanya dipakai oleh Tuhan. Efektif, ya, lebih efektif pakai Tuhan. Jadi kita mempersiapkan anak-anak kita bukan karena iri terhadap keberhasilan orang lain, bukan karena biar nilai diri keluarga kita terangkat, bukan. Jauhkan dari itu. Mari kita memperlengkapi cara berpikir kita seperti itu. Dan anak-anak kita juga harus mengerti. Jadi nanti dia menjadi anak-anak yang tulus. Anak-anak yang tulus, ya. Jadi ketika anak-anak kita gajinya 5 juta per bulan, kita katakan ke dia, kamu harus hidup bagi Tuhan. Artinya apapun yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika dia gajinya 25 juta per bulan naik, kita katakan kamu tetap harus hidup bagi Tuhan, dan kerendahan hatimu harus tetap. Jangan ketika dia gaji sudah 25 juta gemblelengan, udah tengil. Ini harus kita peringatkan, harus kita ingat, kamu jangan macam-macam. Kamu sukses, kamu berhasil karena Tuhan, ya. Demikian juga hamba Tuhan. Kalau melihat orang yang gajinya 5 juta, kita perlakukan mereka dengan wajar. Jangan nanti ketika dia gajinya jadi 25 juta, perlakuan seorang hamba Tuhan menjadi lebih berbeda, tidak wajar, diistimewakan. Nah, ini merusak ini. Ya, merusak. Ya. Ya, dalam Kejadian 4 ayat 7 dikatakan, apabila mukamu tidak akan berseri, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa. Ayat ini mengatakan, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak ada niat untuk berbuat baik, dosa mengintip. Dosa mengintip. Jadi kita itu harus terus ada pikiran-pikiran yang baik. Kalau enggak, dosa mengintip. Ya, dosa mengintip. Ini yang paling bahaya. Ya. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, kita berseri-seri, pasti kita senang. Lah itu yang harus kita bangkitkan. Ya. Jadi kebenaran ini mengingatkan, jangan memberi peluang atau membuka peluang untuk kuasa kegelapan merasuk dalam diri kita, sehingga ada bentuk-bentuk ambisi dan kesombongan yang tak perlu, yang tidak perlu. Ya. Jadi iri hati yang ada di dalam diri orang percaya ini bisa membunuh naluri kita untuk mengasihi sesama dengan tulus. Kalau kita ada iri hati, kita ada tidak rela orang lain sudah, naluri kita untuk mengasihi sesama dengan tulus pasti terbunuh. Ya. Dan iri hati membuat kita akan melakukan segala cara. Yang penting sukses, berhasil, tidak penting dengan cara apapun. Nah, ini menabrak rambu-rambu kebenaran. Menabrak rambu-rambu kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita dan keluarga kita. Kita mensyukuri. Mari kita menjalani hidup ini dengan terus takut akan Tuhan. Jangan melirik kehidupan orang lain, jangan melirik keberhasilan orang lain. Mari kita fokus pada diri sendiri.
Utamakan kita tahu kekurangan diri sendiri. Ingat pesan saya, utamakan bagaimana saudara tahu kekurangan saudara sendiri, kekurangan orang-orang yang saudara kasihi, anak, istri, cucu, menantu. Ingat, itu yang fokus. Ya. Jadi sasaran kekristenan kita itu langit baru, bumi baru. Jangan dirusak oleh keinginan-keinginan daging yang bisa menggagalkan itu. Jangan. Kalau iri hati, lihat, waduh, hancur kita. Kita hancur. Fokus kita untuk berjuang menempati langit baru, bumi baru tidak pernah akan berhasil. Karena kita belum memiliki nurani yang bersih. Ya. Ini yang menjadi pesan penting harus Bapak Ibu Saudara tangkap. Ingat, PR terbesar adalah bagaimana kita mengetahui kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, dan anak-anak kita, menantu cucu kita, dan kita akan berjuang terus ke sana. Dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan adalah nutrisi jiwa yang sangat diperlukan. Jangan pernah berhenti mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran-kebenaran ini setiap hari Selasa, pesan gembala, Bible studi hari Kamis, dan Minggu ibadah raya. Ikuti khotbah-khotbah saya. Bapak Ibu Saudara akan diberkati. Dan selamat berjuang. Doakan kami juga bisa menyampaikan firman-firman yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memeteraikan dalam setiap hati umat-Mu dan ajar kami melakukannya. Kami mau hidup bertanggung jawab. Hancurkan segala sifat-sifat iri hati, keinginan daging yang menyesatkan. Singkirkan, jauhkan dari hidup kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.